Untuk pengusaha bakso yang membuat baksonya di penggilingan, salah satu masalahnya adalah jumlah es batunya susah untuk dikontrol. Dan jika Anda pengikut setia dari channel HM Prasaja, tentu Anda sudah tahu solusinya gampang, yaitu menggunakan karakinan. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan kurang lebih seperti ini. Pak, bagaimana kalau tidak pakai karakinan tapi pakai agar-agar? Bisa nggak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa perbedaan dari karakinan dan agar-agar dan apakah bisa kita pakai agar-agar saja. Apakah agar-agar bisa menggantikan fungsi karakinan, yaitu mengikat air dan menjadikan kenyal? Jawaban paling simpel sederhananya adalah iya. Hal ini dikarenakan asal-muasalnya nenek moyangnya ini sama. Mau karakinan, mau agar-agar, nenek moyangnya sama. Sama-sama terbuat dari rumput laut. Sehingga secara fungsi, jika Anda butuh untuk mengikat air, mengikat es yang kebanyakan tadi, dan juga mengenyalkan, jawabannya adalah iya, bisa. Agar-agar bisa menggantikan karakinan. Nah, jika Anda sudah biasa pakai, ya Anda bisa tenang. Ternyata yang Anda lakukan itu benar. Tapi itu hanya masalah yang simpel. Seharusnya pertanyaan utama kita adalah mana yang lebih baik? Karakinankah atau agar-agar? Nah, hari ini secara detail, secara spesifik kita akan membahas tentang hal ini. Mana yang lebih baik, karakinan atau agar-agar, dan mana yang harus Anda pilih. Setidaknya ada dua hal yang bisa menjadi pembeda yang nanti bisa Anda evaluasi mana yang seharusnya Anda pilih. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah secara hasilnya atau fungsinya. Nah, karakinan dan agar-agar sama-sama dari rumput laut, sehingga secara fungsi sama. Tapi mana yang lebih bagus? Jawabannya harus kita kembali dengan apa yang ingin kita dapatkan. Jadi gini, mau bikin bakso, mau sosis, mau nugget, mau pempek, semuanya ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, karena kita membahas hanya untuk bakso, jadi kita fokus di bakso nih. Apa yang orang suka dari bakso? Tentu hasilnya adalah kenyalnya, crustnya. Semakin kenyal, semakin crust, orang semakin suka. Nah, untuk hal ini berarti kita harus memilih pengikat air tadi, mau agar-agar mau karakinan, yang bisa menghasilkan kekenyalan yang paling bagus. Nah, dari dua tipe ini, karakinan dan agar-agar, yang menghasilkan kekenyalan yang paling bagus yang mana? Jawabannya adalah karakinan. Nah, kenapa? Simpelnya gini, rumput laut diproses, itu akan menjadi karakinan. Nah, karakinan sendiri itu tidak langsung dipakai untuk agar-agar, tapi dia akan diproses lagi untuk menjadi agar-agar. Kenapa? Gampangnya gini, jika Anda sudah pernah pakai karakinan, Anda tahu secara tekstur warnanya itu kan coklat-coklat gimana gitu, nggak terlalu bagus kan. Sementara kalau agar-agar warnanya harus putih atau clear. Kenapa? Karena kalau warnanya coklat dikasih perasa stroberi dan hasilnya tidak semerah stroberi kan jelek. Jadi mereka harus yang warnanya transparan atau clear, sehingga dikasih warna apapun hasilnya bagus. Nah, karena kebutuhan ini dari rumput laut yang sudah diproses jadi karakinan, tidak langsung jadi agar-agar, tapi diproses lagi, simpelnya disterilkan lagi, sehingga warnanya itu jadi bagus, transparan. Proses ini memang memberikan hasil tekstur tampilan mata yang bagus, tapi kelemahannya adalah ketika karakinan diproses lagi, kemampuan dia untuk membuat gel, kekerasan gelnya itu akan turun. Nah, secara fungsi masih bisa ngikat air, bagus. Tapi secara kenyalnya ini turun. Maka dari itu jika Anda pernah pakai karakinan, Anda pernah bikin agar-agar, Anda tahu kerasnya agar-agar, kenyalnya itu tidak bisa sekenyal karakinan. Alasannya karena itu tadi. Jadi kalau kita butuh tekstur yang kenyal, semakin kenyal, tentu jawabannya adalah karakinan. Tapi misalkan nih kita bikin yang yang agak empuk, misalkan pempek, tidak sekenyal bakso. Nah, Anda bisa pakai agar-agar karena teksturnya kan lebih empuk, tidak sekeras karakinan. Jadi, hal pertama yang membedakan adalah kualitas dari kekenyalannya. Seberapa kenyal. Kalau Anda mau yang paling kenyal, yang bagus, di bakso kan butuh yang kenyal. Anda bisa pakai karakinan. Tapi kalau Anda tidak mau yang terlalu kenyal, yang agak empuk untuk misalkan untuk pempek, ya Anda bisa pilih agar-agar. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua yang perlu kita tahu adalah kembali di harga. Kenapa? Karena kita ini kan berdagang. Kita tidak cuma sekedar bikin bakso, enak, kenyal, dimakan, bagus. Nggak cuma itu doang, tapi kita butuh untuk harga yang terjangkau masyarakat. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah secara harga. Mana yang sebenarnya lebih ekonomis, mana yang sebenarnya lebih murah. Secara secara gampangnya kemungkinan agar-agar terlihat lebih murah. Kenapa? Karena kalau kita beli agar-agar sasetan harganya paling cuma 4.000. Tapi kalau kita beli karakinan nggak ada yang harganya 4.000. Tapi apakah hal ini lantas membuat agar-agar lebih murah? Jawabannya sebenarnya tidak. Anda perlu perhatikan baik-baik. Ketika kita beli agar-agar harganya mungkin sekitar 4.000. Tapi itu hanya harga untuk 7 gram.
Ini untuk yang merek yang beredar di pasaran ya, ada supermarket, rata-rata dijual harga 4.000 hanya dengan untuk 7 gram. Berarti kalau kita mau membandingkan secara apple to apple, mana yang lebih murah karakinan atau agar-agar, kita perlu membandingkan secara berat yang sama. Nah, karakinan sendiri harganya umumnya lebih mahal, kurang lebih sekitar 20 sampai 25 ribu per 200 gram. Sementara agar-agar harganya cuma sekitar 4 ribuan, tapi per 7 gram. Nah, kalau kita gabungkan, kalau kita convert, kita rubah, sama-sama jadi 200 gram, mana yang lebih murah? Jawabannya adalah kurang lebih seperti ini. Agar-agar 4.000 per 7 gram. Berarti kalau untuk 200 gram, jatuhnya kurang lebih sekitar 100.000 lebih. Anda bisa kalkulasi sendiri. Jadi rumusnya gampang. 4.000 dibagi 7 dikali 200. Hasilnya 100 sekian lah, saya nggak hafal. Nah, harganya jatuhnya sudah 100 sekian. Padahal karakinan harganya per 200 gram kurang lebih hanya sekitar 20 sampai 25 ribu. Nah, dari sini kita tahu tentu secara harga lebih ekonomis karakinan. Nah, jadi jika Anda ingin membuat produk, ya sebut saja bakso, Anda butuh sesuatu yang kenyalnya bagus, digigit lebih kenyal, lebih bagus, fungsinya sama-sama mengikat air, mana yang akan Anda pilih? Karakinan kah atau agar-agar? Ingat, karakinan kenyalnya lebih bagus, agar-agar kenyalnya lebih kurang. Tapi agar-agar mempunyai kelebihan secara warna, dia lebih bagus, lebih transparan, sementara karakinan warnanya lebih kecoklatan. Faktor yang kedua yang perlu Anda perhatikan adalah harga, mana yang lebih ekonomis. Sama-sama 200 gram, karakinan cuma 20-25 ribu, sementara agar-agar bisa sampai 100 ribu lebih. Nah, jadi pilihannya kembali di tangan Anda. Anda mau milih karakinan, mau milih agar-agar, semuanya sama-sama bisa ngikat air, memberikan kenyalan. Hanya saja kalau Anda mau yang kenyal dan murah, Anda bisa pakai karakinan daripada agar-agar. Oke, sampai sini dulu tips dan trik kita hari ini. Sebenarnya mungkin bukan tips dan trik, tapi bahasan kita hari ini. Nah, jika Anda menyukai apa yang saya sampaikan hari ini, cek terus channel dari HM Prasaja, karena di sini kita akan membahas tentang berbagai macam tips, trik, teori, mitos, apapun itu yang bisa membuat bakso kita lebih enak, lebih kenyal, dan lebih hemat tentunya. Oh ya, jika Anda punya pertanyaan, silakan komen di semua channel kami, bisa di YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya, atau Anda bisa langsung kontak kami untuk tanya konsultasi free untuk Anda. Yang penting Anda bisa menghasilkan bakso yang enak dan kenyal. Oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya.